Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dan mempraktikkan mengenai pengisian data capaian output pada aplikasi SaaS. Sebelumnya, pastikan Anda sudah melihat video mengenai ketentuan pengisian data capaian output pada aplikasi SaaS dan juga telah mengupdate atau mengunduh aplikasi SaaS versi terbaru. Nah, menu capaian output ini masih sama seperti sebelumnya, bisa didapatkan pada menu pagu dan kontrak, lalu submenu capaian output. Setelah Anda mengklik, nanti aplikasi akan menampilkan tabel ataupun layar untuk pengisian data capaian output seperti ini. Pastikan sebelumnya Anda memilih periode atau bulan yang sesuai, lalu pilih satuan kerja Anda, sehingga tertampil seperti ini. Dan untuk menyederhanakan tampilan, maka klik seperti ini, sehingga yang ditampilkan di aplikasi hanya level outputnya saja. Nah, ada yang berbeda dari pengisian data capaian output pada aplikasi terbaru dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya. Yang pertama adalah terkait dengan output strategis. Lalu yang kedua adalah kolom gap yang menampilkan selisih antara progres capaian output dengan persentase penyerapan anggaran. Lalu ada juga tombol referensi. Dan yang terakhir adalah terkait dengan validasi yang muncul apabila ada pengisian data dengan kondisi tertentu. Yang pertama adalah terkait dengan output strategis. Di sini dapat dilihat bahwa ada output yang ditandai dengan baris berwarna kuning, yang mana output tersebut adalah output strategis. Lalu ada output lainnya yang ditampilkan dengan baris warna abu-abu. Lalu yang kedua adalah kolom gap, yakni kolom yang menampilkan selisih antara progres capaian output dengan persentase penyerapan anggaran. Lalu ada tombol referensi, yaitu tombol yang menampilkan alasan atau keterangan tambahan apabila ada pengisian yang bersifat output anomali kuantitatif. Terkait dengan validasi, perlu diperhatikan bahwa pengisian data capaian output yang dengan kondisi tertentu akan menyebabkan munculnya warning box atau peringatan. Peringatan itu bisa berupa isian data yang ditolak ataupun hanya sekedar peringatan untuk memastikan bahwa data telah diisi secara benar. Validasi yang pertama misalnya untuk mengidentifikasi capaian kinerja yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Sebagai contoh di sini untuk output berupa kawasan kedelai, di mana persentase penyerapan anggarannya di sini masih 0. Lalu kalau misalnya kita isi sejumlah 25%, maka akan muncul warning box bahwa capaian kinerja terlalu tinggi. Karena dilihat dari progres capaian outputnya yang sudah 25%, sementara penyerapan anggarannya masih 0. Nah, apabila Anda tetap yakin dengan isian datanya, silakan klik yes. Lalu akan muncul otomatis angka gap sebesar 25% yang merupakan perhitungan dari progres capaian output dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran, dan muncul gap sebesar 25%. Nah, anomali kuantitatif ini harus disertai dengan keterangan tambahan. Nah, di sini sudah disediakan referensi berupa yang berisi keterangan-keterangan tambahan
Misalnya adanya efisiensi anggaran, kegiatan sudah dilaksanakan, alokasi anggaran terlalu besar, atau belum dilakukan revisi penyesuaian target output, dan referensi lainnya. Referensi lainnya apabila diklik dia akan memunculkan langsung box isian keterangan yang perlu diisi secara manual. Proses, maka keterangan akan tersimpan. Contoh validasi yang kedua adalah misalnya kita mengisi progres capaian output yang terlalu rendah bila dibandingkan dengan persentase penyerapan anggarannya. Contohnya untuk output koordinasi bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi, di mana persentase penyerapan anggarannya sudah 23%, tapi misalnya di sini kita isi progresnya masih 2%. Sehingga akan muncul warning box capaian kinerja terlalu rendah karena penyerapan anggarannya sudah 23%, namun progres capaian outputnya baru 2%. Nah, apabila Anda memang yakin dengan isian datanya, maka akan muncul gap sebesar minus 21,56%. Angka minus ini menunjukkan bahwa progres capaian outputnya jauh lebih rendah daripada persentase penyerapan anggarannya. Lalu, lain halnya untuk validasi output strategis, di mana gap output anomali kuantitatifnya adalah sebesar 5%. Sehingga misalnya di sini saya isi progres capaian output untuk output kawasan padi sebesar 10%, maka dia akan muncul notifikasi capaian kinerja terlalu rendah. Karena gapnya lebih kecil dari minus 5%. Nah, lalu validasi lainnya adalah apabila user mengisi realisasi volume keluarannya dengan angka lebih besar dari 0. Sebut saja misalnya di sini kita isi 15, sementara progres capaian outputnya kita isi 0, maka akan muncul penolakan data berupa pesan bahwa progres capaian output diisi 0, tapi realisasi target volume sudah diisi lebih dari 0. Pada akan ditolak dan harus diperbaiki lagi pengisian datanya. Lalu yang terakhir, pastikan bahwa semua data capaian output ini sudah diisi, termasuk sampai dengan keterangannya. Karena apabila keterangannya tidak diisi, maka pada saat user menekan tombol simpan, maka akan muncul notifikasi bahwa ada sekian output yang masih belum diisi keterangannya. Nah, apabila semua data telah diisi secara tepat, termasuk sampai dengan isian keterangannya, jangan lupa untuk melakukan penyimpanan terlebih dahulu, sehingga muncul notifikasi data berhasil disimpan. Dan yang terakhir adalah melakukan pengiriman data ke aplikasi Saiba. Klik kirim, lalu pilih direktori yang akan digunakan untuk menyimpan data capaian output yang nantinya akan ditarik ke aplikasi Saiba. Apabila data capaian output tersebut sudah berhasil disimpan dalam direktori tertentu, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Dan pengisian data dan sampai dengan pengiriman data capaian output telah selesai dilakukan. Selanjutnya, untuk memonitor status data capaian output, Anda dapat melihat statusnya dengan mengakses
aplikasi iRecon. Lalu pertama-tama pastikan bahwa data sudah diupload, dan kemudian dapat dicek di proses recon. Nah, di sini akan muncul satu tambahan terkait status data capaian output. Sebagaimana dalam materi sebelumnya, maka status data capaian output akan berubah sesuai dengan pemrosesan data untuk masing-masing server. Selanjutnya, untuk melihat detail datanya dapat dilihat pada menu capaian output kertas kerja konfirmasi. Di sini akan terlihat detail data jumlah dari masing-masing output yang sudah terkonfirmasi maupun output yang belum terkonfirmasi. Apabila ingin melihat detail datanya lagi, klik tombol hijau di sini. Lalu akan terlihat seluruh data capaian output beserta statusnya, juga pengisian datanya. Apabila status data Satker adalah menunggu konfirmasi Satker, maka masih terdapat data capaian output yang belum terkonfirmasi, sehingga data tersebut harus diperbaiki oleh Satker. Contohnya di sini ada output yang belum terkonfirmasi dengan simbol silang. Sedang kerja bisa melihat catatan hasil identifikasi atau analisis dari KPPN untuk kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan data.